Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada di atas jaminan Allah, yakni hidupnya di hari ini dijamin dan matinya di hari ini, jika meninggal di hari ini juga dijamin oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat subuh ini para jamaah memang sholat yang Allah sebutkan juga secara khusus dalam Al-Quran. Disebutkan kata Allah, aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Dirikanlah salat kata Allah dari mulai tergelincirnya matahari sampai datangnya malam, dan salat fajar disebut qur'an al-fajr. Lalu kata Allah, inna qur'an al-fajr kana mashhuda, bahwasanya salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Jadi penyebutan salat subuh secara khusus Allah sebutkan menunjukkan keutamaannya. Bahkan orang yang salat subuh berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud semalam suntuk. Ya, nah semalam kalau ada yang tarawih sampai selesai bersama imam, itu juga mendapatkan pahala, yakni salat semalam suntuk, walaupun cuma sampai jam berapa biasa tarawih di sini? Walaupun sampai jam 8, tapi dicatat oleh Allah pahala salat malam itu semalam suntuk. Namun syaratnya ikut bersama imam sampai selesai. Maka di antara kesalahan salat tarawih berjamaah, dia memisahkan dari imam ketika mungkin hanya 8 rakaat, lalu witir 3 rakaatnya dia pulang ke rumah. Ini keliru. Tidak boleh lakukan sampai selesai bersama imam. Nabi SAW ketika beliau tarawih bersama para sahabat, nah jadi yang memulai tarawih itu bukan Umar bin Khattab, bukan zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tarawih itu dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya saja beberapa malam Nabi lakukan. Nah ketika Nabi melakukan di suatu malam, hanya sampai di awal malam saja selesai, seperti kita pada Isya selesai. Ada sahabat yang ngajak lagi kepada Rasul, ya Rasul, ini malam masih panjang, ayo kita sholat lagi. Kata Nabi, tidak perlu, cukup. Innahu man sholat ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, tidak perlu tarawih 2-3 kali, cukup. Karena siapa yang tadi sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat pahala semalam suntuk. Maka para jemaah, di awal-awal Ramadan ini nih, kita sekarang masuk di 9 Ramadan. Di awal Ramadan, hemat energi kita. Jadi cukup kita tarawih bersama imam sampai selesai, dan sisanya di rumah tidak perlu sholat malam lagi. Bukan tidak boleh, tidak perlu sholat malam lagi, tapi perbanyak baca Quran, perbanyak kita berzikir, berdoa, perbanyak amal-amal ibadah yang lain. Adapun nanti di 10 akhir Ramadan baru. Bahkan jangan di rumah, bila perlu di masjid ini pula kita lakukan sholat malamnya, sholat tahajudnya, datang ke masjid kaum muslimin, lalu ditutup dengan sahur bersama. Ini indah berjamaah, karena ternyata sahur bersama itu justru yang ada nasnya dengan tegas, beda dengan bukber. Jadi tidak hanya bukber sebenarnya, tapi sahur bersama. Dan itu kita bisa praktekkan nanti di 10 akhir Ramadan. Jadi setelah sholat malam, kaum muslimin bareng-bareng makan sahur. Demikian prakteknya para sahabat, para jemaah. Zaid bin Thabit mengatakan, tasaharna ma'an nabi.
tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami terbiasa makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun demikian ngajak sahabatnya, halma ila ghida'il mubarak. Mari kemari para sahabatku, kata Nabi, mari kita makan makanan berkah sahur, ghida'ul mubarak. Jadi dalil sahur bersama itu lebih tegas daripada bukber. Tapi bukber juga boleh, karena Nabi mengatakan man fatara shaiman, ya, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan ini shaiman ini umum jemaah, yakni mau miskin mau kaya itu tetap sama. Beda dengan zakat. Kalau zakat harus yang miskin saja kita beri makan. Fidyah juga yang miskin saja. Fa fidyatun ta'amu miskin. Zakat juga kita memberikan zakat kepada fuqara masakin saja. Tapi memberi makan orang yang berpuasa tidak harus orang miskin, tapi orang kaya juga termasuk siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi ada keutamaan, ya, buka bersama termasuk sahur bersama. Nah kembali, jadi kalau kita di awal-awal Ramadan cukup kita tarawih bersama imam, dan di rumah kita tidak perlu. Tapi kalau mau sholat lagi pun boleh jemaah, boleh, hanya saja tidak boleh witir, karena witir itu tidak boleh 2 kali dalam satu malam. La witrani fi lailatin, kata Nabi, tidak ada witir, tidak boleh witir sehari itu 2 kali. Karena kalau witir itu 2 kali dalam sehari, berarti maknanya, atau dalam semalam, berarti maknanya enggak lagi sholat witir. Karena witir tambah witir apa jadinya? Witir tambah witir genap, akhirnya enggak sholat witir lagi namanya, enggak ganjil lagi. Jadi dilarang. Maka nanti pun misalnya kalau seandainya di masjid ini ada sholat tahajud di 10 akhir Ramadan, maka saya sarankan yang pada isya tidak perlu witir, tapi nanti witirnya yang sholat malamnya. Kenapa? Karena witir itu afdol, diakhirkan sebagai penutup sholat malam kita. Kata Nabi SAW, ij'alu akhir sholatikum bilail al-witir. Jadikanlah akhir sholat malammu, jadikanlah penutup sholat malammu adalah witir. Cuman ngomong-ngomong gimana? Biasanya 10 akhir Ramadan ada tahajud di sini? Belum. Kalau belum mungkin silakan dimulai diadakan, karena memang demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau 10 akhir Ramadan itu beliau yajtahidu fil ibadah ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi kalau masuk 10 akhir Ramadan bersungguh-sungguh ibadahnya, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Jadi malam sebelumnya masih biasa-biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya Rasul ya seperti itu, cuma beda dengan biasanya kita. Jadi Rasul masih biasa-biasa, baru masuk 10 akhir Ramadan, kata Aisyah, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi kencangkan ikat pinggangnya, lalu Nabi SAW membangunkan keluarganya, dan beliau begadang, yakni menghidupkan malamnya. Maknanya dohir hadis ini maknanya tidak tidur jemaah. 10 akhir Ramadan Nabi Muhammad SAW tidak tidur malamnya, begadang dengan disibukkan beribadah. Walaupun kurang tepat nih kata begadang ini sebenarnya, ya, begadang itu kan konotasinya jelek, cuma maknanya ini tidak tidur, maknanya cuma Rasulullah SAW. Taib, bahasan kita di pagi yang mubarakah ini insyaallah berkaitan dengan berangkat dari firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke 29 dan 30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang, kata Allah, yang membaca Al-Quran, membaca Alkitab, membaca kitabullah, dan yang mendirikan salat, serta yang berinfak terhadap apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Nah, yang akan kita kaji bagaimana bentuk berniaga dengan Allah dalam membaca Al-Quran. Karena Ramadan syahrul Quran para jemaah. Jadi bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran.
Demikian pula Nabi Muhammad SAW kalau datang Ramadan beliau bertadarus, yakni membaca Quran dan Jibril menyimak. Jadi tadarus itu seperti itu. Rasul membaca Quran dan Jibril menyimak. Bahkan di saat wafatnya Rasul atau tahun wafatnya Rasul SAW sampai 2 kali tadarusnya Rasul bersama malaikat Jibril. Yani kana yudarisul Quran wa kana fi Ramadan. Nabi bertadarus. Jadi tadarus itu yang salah di kita. Biasanya tadarus itu baca Quran gantian, sambung menyambung, sehingga enggak hatam-hatam. Karena yang baca gantian, 1 ayat 2 ayat gantian. Bukan itu tadarus. Tadarus yakni bisa dengan makna mempelajari Quran kepada orang yang ahli, atau tadarus maknanya seorang membaca dan yang lain menyimak, atau dia membaca Al-Quran secara umum. Sebagaimana nanti akan kita bahas pada pembahasannya insyaallah. Jadi yang dimaksud pada bahasan kita adalah bagaimana kita berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah dengan atau melalui membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian, sikap seorang muslim terhadap Al-Quran, ada beberapa sikap yang harus kita ketahui, dan bagaimana kita berkewajiban menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Para ulama membahasnya, di antaranya yang pertama, para jemaah, sikap kita kepada Al-Quran, an yatluwahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Membaca Quran tidak seperti membaca buku atau kitab biasa, apalagi seperti membaca koran. Membaca Quran itu ada caranya. Membaca Quran itu para jamaah, Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, ya. Jadi berbeda dengan buku-buku biasa, berbeda, hatta berbeda baca Quran dengan baca hadis Nabi SAW. Maka seorang muslim wajib untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan kita diperintah oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Ta'ala berfirman, utlu ma uhiya ilaika. Allah perintahkan Rasulullah di sini, wahai Muhammad, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, berupa kitab Al-Quran. Dalam ayat yang lain juga demikian, dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, watlu ma uhiya ilaika, dan bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu min kitabi rabbika, dari kitab Rabbmu. Bahkan demikian pula Rasul SAW menekankan kepada kita umatnya untuk membaca Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan ini berjemaah. Jadi harus kita punya tekad, punya target untuk menghatamkan Quran, ya. Baca Quran walaupun kita tidak paham maknanya tetap berpahala para jemaah, ya. Demikian dalam membaca Quran, jadi perindah suara kita, perbagus suara kita. Kata Nabi SAW, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Perindah. Dalam lafaz yang lain kata Nabi, hassinul Qur'ana bi aswatikum, perbagus suara kalian dalam membaca Al-Quran. Fa inna sautal hasan, karena suara yang indah, suara yang bagus, yazidul Qur'ana hasanan, membuat Quran bertambah kebaikannya. Jadi kalau ada Quran dibaca oleh orang yang suaranya biasa-biasa, jelek saja, maka berbeda dengan ketika Al-Quran dibacakan oleh orang yang suaranya bagus, suaranya indah, memperindah suaranya, tambah keindahan Al-Quran. Jenengan juga kalau orang dengar baca Quran, jenengan kalau mendengarkan orang baca Quran, suaranya indah, bagus, bacaannya juga indah, membekas dalam hati jemaah. Bisa menangis kita mendengarnya. Beda dengan baca Quran yang sekedar beda dengan yang dibaca dengan keindahan suara. Dan demikian baca Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasul, man lam yataghanna bil Quran, yang tidak melagukan Al-Quran. Jadi berusaha belajar bagaimana melagukan Al-Quran jemaah. Cuma jangan melagukan dengan lagu-lagu yang diharamkan.
Seperti bacaan Quran lagunya Tom Hiho, lagu India, atau Kuch Kuch Hota Hai misalnya. Baca Quran lagunya Begawan Solo, Alhamdulillah. Kan kemarin sempat viral jemaah baca Quran dengan langgam Jawa. Itu tidak sesuai dengan kaidah bacaan. Nggak. Apalagi langgam Jawa mungkin yang biasa dilanggamkan ketika wayang kulit, pertunjukan pagelaran wayang kulit dibacakan untuk lagam Al-Quran. Gak boleh. Ya walaupun ada yang melakukan, bukan contoh itu jemaah ya. Tapi belajar kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana orang yang dianggap bagus suaranya dalam membaca Al-Quran, bagaimana cara baca Quran? Nabi mencontohkan kalau baca Quran itu tartil murattalan ayatan. Ini afdolnya, bukan berarti ini wajib, tapi afdolnya itu membaca Quran tartil, ya tidak kesusu, pelan, dan ayat per ayat. Boleh-boleh saja ayat disambung dengan ayat lain. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, disambung boleh. Hanya yang afdol baca Quran itu seayat-seayat. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Terus Ar-Rahmanir Rahim boleh disambung, tapi itu yang biasa dibaca Nabi. Maka orang yang baik bacaan Quran ketika kita mendengarnya timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membekas gitu pada jemaah, kepada yang mendengarnya. Maka Nabi mengatakan inna min ahsanin nasi sautan bil Quran, sesungguhnya orang yang paling bagus bacaan Quran itu alladzi idza sami'tumuh, itu jika kalian mendengar dia baca Quran maka hasibtumuhu yakhshallah, engkau akan merasakan takutnya kepada Allah. Bergetar kita kalau dia baca, apalagi ayat tentang kiamat, ayat tentang kematian misalnya, bergetar. Ayat tentang azab, tentang neraka, bergetar. Ya, itu diantara tanda. Dan demikian kita dalam membaca Quran. Terus yang kedua jemaah, kewajiban kita terhadap Quran yang kedua adalah an yatadabbarul Quran, mentadabburi Al-Quran. Jadi selain kita baca, walaupun tidak paham tetap berpahala. Jangan putus asa para jemaah, tetap berpahala. Namun kalau sekedar baca Quran saja tanpa kita mentadaburi, memahami makna-maknanya, maka kurang kita mendapatkan faedah dari Al-Quran. Bahkan sulit mendapat hidayah Al-Quran, karena Al-Quran menjadi hidayah itu kalau kita memahami makna-makna dari apa yang disampaikan oleh Allah. Makanya Allah memuji orang yang membaca atau menyimak Al-Quran dengan penuh pemahaman. Contohnya para jin, itu sampai dipuji oleh Allah jin yang datang kepada Rasulullah SAW, ya. Lalu jin ini menyimak. Di awal surah Al-Jin berjamaah, Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Perhatikan ayatnya, kata Allah, katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok, istama'a nafarun minal jin, sekelompok orang, bukan orang sebenarnya, sekelompok jin gitu aja cuma ya, sekelompok orang dari jin, loh jin ke orang, sekelompok jin, ya, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata jin, mereka mengatakan kepada teman-temannya ketika hadir di majelis Rasulullah, kata mereka, kita mendengar Al-Quran yang sangat mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk melalui Al-Quran, fa'amanna bihi, maka kami pun beriman, wala nusyrik bi rabbina ahada, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah selama-lamanya setelah ini. Nah, bagaimana sebab jin mendapat hidayah para jemaah? Itu Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf. Jadi kaitannya tadi surah Al-Jin tadi, ayat yang pertama sampai ayat kedua, itu disebutkan di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29 sampai 32. Ayat 29-nya kita baca. Jadi sebab jin dapat hidayah, kenapa? Karena dia menyimak, bukan sekedar dia mendengar biasa, bukan sekedar membaca biasa, tapi membaca dan menyimak dengan penuh pemahaman. Allah Ta'ala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin,
Dan ingatlah wahai Muhammad, sarafna ilaika, ketika kami datangkan, kami palingkan, nafaran, sekelompok, minal jin, dari golongan jin, yastami'unal qur'ana, itu yang mereka jin itu menyimak Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Menyimak, lafaznya bukan mendengar. Yastami'un itu bukan mendengar, tapi menyimak Al-Quran. Bahkan disebutkan falamma hadaruhu, manakala jin itu hadir di hadapan majlis Rasulullah, qalu, mereka mengatakan kepada teman-temannya, ansitu, diam kalian, simak Al-Quran dengan penuh penghayatan maknanya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin, manakala selesai mereka pulang berpaling mereka ke kaumnya dan menjadi dai yang memberi peringatan. Subhanallah. Jadi Allah memuji para jin karena sebab memahami, menyimak Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi petunjuk ketika kita memahaminya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Bahkan Allah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau hati-hati mereka telah terkunci mati, kata Allah. Ini celaan bagi mereka yang tidak mentadaburi Al-Quran. Maka mari momen Ramadan kita targetkan bacaan dulu. Targetkan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran, target bacaan. Namun para jemaah, ketika ada kesempatan juga mentadaburi Al-Quran. Dan para sahabat kalau mentadaburi Al-Quran itu lama waktunya, lama. Kalau membaca betul bisa sehari berapa juz, tapi kalau mentadaburi Al-Quran harus dengan cara yang setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sampai betul-betul kita memahaminya. Ya, taib. Yang ketiga para jemaah, sikap dan kewajiban kita terhadap Quran adalah an yatamassaku bil Quran wa ya'malu bima ja'a fihi. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkan Quran? Fa yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Cara mengamalkan Quran itu kita mengharamkan apa yang Quran haramkan, dan kita menghalalkan apa yang Quran halalkan. Kalau kata Quran riba itu haram, maka kita mengharamkan riba dan menjauhi riba. Demikian para jemaah kita bentuk mengamalkan Al-Quran. Dan demikianlah Rasulullah SAW kana khuluquhul Quran, bahwa Nabi Muhammad SAW akhlak beliau adalah Al-Quran. Oleh karenanya ketika di dalam Quran Allah melarang ini dan itu dari perbuatan-perbuatan, Allah mengharamkan zina, kata Allah, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Lalu Allah berfirman tentang riba. Ya, Allah katakan wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, maka kita halalkan apa yang Allah halalkan dan kita haramkan apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Ini bentuk pengamalan terhadap Al-Quran. Nah, yang keempat para jemaah, min haqqil Qur'ani 'alal muslimin. Nah, ini inti dari bahasan kita tadi. Di antara hak Al-Quran atas kita kaum muslimin adalah an yatajaru bihi ma'allahi ta'ala, yakni kita berbisnis, berniaga melalui Quran bersama Allah. Kita berniaga dengan Allah melalui Al-Quran, karena Al-Quran adalah tijarah, bentuk perniagaan. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah itu orang yang berharap tijarah yang tidak akan pernah merugi. Nah, sekarang kita ingin tahu apa labanya. Apa labanya kita tijarah bersama Allah melalui Al-Quran? Yang pertama para jemaah, ini memotivasi kita mudah-mudahan. Labanya ini yang akan didapatkan kalau kita bertijarah dengan Allah melalui Quran. Yang pertama, kasbul hasanatil katsirah, mendapatkan pahala yang melimpah. Kenapa amal lain juga dapat pahala? Kan amal lain sholat misalnya, amal puasa, betul para jemaah. Tapi amalan dari membaca Quran itu melimpah, karena orang yang baca Quran satu hurufnya itu 10 hasanah. Dan ini kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka falahu bi hasanah,
maka dengan huruf yang dia baca tersebut dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10. Lalu Nabi merincinya, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bukan, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi kalau baca alif lam mim per huruf 10, berarti alif lam mim berapa dapat pahala? 30 jemaah. 30. Belum kalau satu lembar, belum kalau satu juz, belum kalau 2 juz. Berapa pahala yang diraih? Oleh karenanya amalan yang enteng, ringan, tidak berat adalah membaca Al-Quran, tapi pahalanya luar biasa, ya. Bahkan hatta orang yang bacanya tidak lancar tetap dapat bahkan double pahalanya, pahala sulitnya baca dan pahala membaca itu sendiri, ya. Maka ini sangat besar para jemaah, pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, laba dari bertijarah bersama Allah melalui Al-Quran adalah arifatu fid dunya wal akhirah. Diangkat derajat di dunia dan di akhirat. Di dunia dulu sekarang. Apa derajat orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Allah angkat derajat di dunia berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, dan ilmu yang terbaik tentu ilmu Al-Quran. Beberapa derajat diangkat oleh Allah. Makanya kata Nabi, orang di dunia ada yang ditinggikan, dimuliakan dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah memuliakan satu kaum dengan Quran ini, dan Allah juga menghinakan kaum yang lain juga dengan Quran. Jadi maknanya orang yang beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah hinakan yang kufur kepada Al-Quran. Allah hinakan orang yang kufur kepada Al-Quran, yang menjauh dari Al-Quran. Maka di dunia ditinggikan derajat. Bahkan berjamaah, yang harus berhak menjadi imam adalah orang yang baik bacaan Qurannya. Bahkan hatta walaupun anak kecil jamaah, harus didahulukan. Harus didahulukan. Maka di zaman Rasul SAW ada seorang sahabat di zaman Rasul, namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini usia 6 tahun, 7 tahun sudah menjadi imam di antara kaumnya di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena dia yang paling baik bacaan Quran, yang paling bagus bacaannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berdalil dengan hadis ini, bolehnya makmum yang sholat wajib, bolehnya makmum yang sholat wajib bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Karena yang namanya bocah, Amr bin Salamah ini anak kecil 7 tahun, dia mengatakan sendiri, faqaddimuni baina aidihim, saya ditunjuk ke depan jadi imam, wa ana ibnu sittin au sab'i sinin, padahal saya saat itu, dia lupa, saya saat itu usia 6 atau 7 tahun, saya lupa, pokoknya 6 atau 7 tahun usia saya saat itu. Dan ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, ini kita dapat faedah bahwa anak kecil itu boleh jadi imam, mengimami kaum yang orang-orang dewasa, dan sholatnya sah, ya. Hanya saja status anak kecil ini, karena dia anak kecil yang belum balik, status sholatnya itu adalah sholat sunnah. Walaupun dia sholatnya sholat wajib, sholat isya misalnya, sholat subuh misalnya, tapi karena dia anak kecil belum balik, maka statusnya dia adalah sholat apa jemaah? Sunnah. Sehingga Imam Syafi'i berdalil, boleh imam yang sholat sunnah mengimami kaum yang sholat wajib. Dan dalil yang lain adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu sholat isya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Lalu Mu'ad bin Jabal pulang ke kaumnya, dan kaumnya menunggu karena imam tetapnya dia adalah Mu'ad bin Jabal. Sehingga Mu'ad sholatnya 2 kali, mengimami kaumnya yang keduanya. Nah, status Mu'ad bin Jabal sholat isya yang kedua ini sholat sunnah. Karena sholat wajib tidak boleh 2 kali, namun boleh dia mengulangi sholat selama berjamaah dan statusnya sholat sunnah.
tapi niatnya tetap sholat wajib niatnya, namun status di sisi Allah dia sholat sunnah. Nah ini dibolehkan berjamaah, dibolehkan. Maka misalnya panjenengan sedang sholat ba'diyah misalnya, ba'diyah maghrib misalnya, lalu ada orang yang belum sholat maghrib, dia tiba-tiba datang langsung sholat di sebelah jenengan jadi makmum. Nah itu jenengan jangan larang-larang, ojo aku ini sunnah, nah boleh dilarang, biarkan saja. Dan jenengan tadi kan sedang sholatnya sir, karena sholat ba'diyah sholat sunnah sir bacaannya. Ketika jadi imam, ketika orang tadi menunjuk jenengan imam, maka langsung dijaharkan. Lalu sholat jenengan berapa rakaat? Ya 2 kan ba'diyah. Jadi nanti biar orang ini yang nambah 1 rakaat untuk sholat maghrib. Jadi dibolehkan demikian para jemaah. Termasuk juga sebaliknya, ya, di sholat tarawih misalnya, ada orang yang belum sholat isya, mendapati kaum muslimin sedang sholat tarawih, maka sholat bersama. Jangan sholat sendiri, bahkan itu keliru. Sholat sendiri, sholat isya di pojok masjid itu keliru, menyelisihi sunnah, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Jadi yang benar gabung sholat bersama orang yang sedang tarawih, hanya jenengan niatnya sholat isya. Nanti ketika 2 rakaat dia salam, kita menyempurnakan 2 rakaat berikutnya. Lalu setelah itu kita gabung untuk sholat tarawih. Demikian para jamaah sekalian. Maka anak kecil yang jadi imam, nah ini jadi perhatian juga bagi kita. Yang sunnah sebenarnya para jamaah ya, menyunat anak, mengkhitan, bukan menyunat, mengkhitan anak kita itu yang baik itu ya saat lahir, saat akikah itu sekalian disunat. Jangan disunat anak kita udah SMP kelas 2 jamaah, udah pada ada bulunya semua misalnya. Jangan, itu tujuan anak itu supaya sholat dengan sempurna. Itu sunat atau khitan bagi laki-laki. Fungsi khitan bagi laki-laki apa jemaah? Supaya sempurna dalam bersuci. Maka karena anak kita ini kecil-kecil juga sudah diperintah sholat, sebab Nabi perintahkan. Kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian, walaupun belum wajib, tapi perintahkan anak kalian sholat pada saat usia 7 tahun. Berarti ini kesimpulannya. Makanya para salafus soleh mengkhitan anak-anak mereka itu saat masih akikah. Jadi akikah sekalian dikhitan. Kita enggak, karena nunggu besar. Dan juga biasanya khitan kita itu biasanya sambil jemaah, balik naduin nanggap wayang kulit jemaah, sampai 7 hari 7 malam. Ini yang musibahnya. Padahal khitan kayak potong kuku saja ya, khitan. Bolehnya boleh, bersyukur kita ketika khitan anak boleh ya, tapi jangan dibesar-besarkan seperti walimah untuk pernikahan. Kalau walimah pernikahan betul, sebab Nabi merintahkan untuk mengiklankan, untuk mengumumkan pernikahan. Adapun khitan tidak harus berjamaah. Sehingga anak kita sholat ya, dia sholat dengan sempurna. Nah di antara kesalahan kita nih, ngajari anak sholat, ngajari anak puasa, kesalahan kita rata-rata yang penting sekedar sholat, sekedar puasa walaupun tidak sempurna. Ini keliru para jamaah. Para sahabat dahulu memerintahkan, mengajarkan anak-anak mereka berpuasa. Dan ketika anak-anak mereka menangis karena kelaparan sedang berpuasa, itu dihibur dengan diberinya mainan, sehingga anak-anak tadi yang lapar terlupakan, sehingga mereka berpuasa hatta yuftir, sampai mereka berbuka di waktu maghrib. Jadi para salafus soleh nggak ada ngajarkan anak puasa sampai duhur. Nah kamu lapar ya wis makan aja nak, enggak apa-apa. Nggak usah puasa sudah kalau belum mampu. Tapi ajari puasa anak kita sampai buka bareng bersama kaum muslimin. Kalau mampu, kalau tidak enggak usah puasa. Demikian pula ngajarkan anak-anak kita sholat. Ngajarkan anak sholat tapi tidak tutup aurat, pakai celana pendek, anak sholat dibiarkan. La ya jamaah, perintahkan anak kita kalau sholat, nah kalau sholat harus tutup aurat. Terus perintahkan wudhu, kalau mau sholat, nah wudhu dulu. Ajarkan wudhu dulu lalu sholat. Demikian dari sejak kecil para jamaah. Jadi jangan asal yang penting sholat, tidak, ajarkan sempurna. Bahkan tadi Amr bin Salamah jadi imam dan sah sholatnya orang dewasa tadi, selama dia bacaan Qur'annya bagus. Maka inilah bentuk Allah memuliakan orang yang
membaca Al-Quran di dunia. Adapun bagaimana di akhirat, derajat orang yang baca Quran di akhirat bagaimana? Disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Quran di akhirat kelak. Apa kata Allah? Iqra wartaqi, bacalah olehmu Al-Quran dan naiklah kamu ke derajat surga yang tertinggi. Waratil kama kunta turatil fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana kamu dulu baca Quran di dunia dengan tartil. Fa inna manzilaka, karena kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga adalah bersama akhir ayat yang kau baca ketika di dunia. Subhanallah jamaah. Berarti tingkatan surga itu tergantung amalan, dan semakin banyak membaca Quran semakin tinggi tingkatan surga. Dan ternyata setiap ayat yang kita baca di dunia itu dicatat jemaah. Jadi kita ini ada yang sudah membaca sekian ribu ayat selama hidup. Sekarang usia ada yang 40 tahun, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60. Nah coba tanya diri kita masing-masing, sudah berapa ribu ayat yang kita baca Al-Quran? Jadi ternyata itu tabungan. Jadi jangan sembarangan lo baca Quran itu. Maka baca lagi, baca lagi, baca lagi, dan itu terus semakin tambah banyak ayat, semakin tinggi kita naik di surga kelak. Sebagaimana kata Nabi, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Jadi di akhirat para pembaca Quran akan disuruh baca Quran lagi, namun untuk menetapkan derajat surga yang paling tinggi. Itu ketinggian derajat di surga. Maka ini mudah-mudahan memotivasi kita jemaah. Belum terlambatnya, kita masih tanggal 9 Ramadan. Harus target, ya Allah saya harus khatam nih Ramadan di tahun ini. Harus punya gitu tekadnya jemaah. Karena orang yang punya tekad, Allah akan mudahkan jalannya. Faman jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang punya tekad sungguh-sungguh untuk melakukan amal, maka kami akan mudahkan amal itu, kata Allah. Beda dengan yang enggak punya rencana sama sekali. Biasa-biasa saja Ramadan, ndak Ramadan foto ae, Quran is ngono-ngono ae. Ini musibah ya ikhwah, jazakallah. Baik. Yang ke berapa jemaah? Yang ketiga. Artinya laba bagi orang yang berbisnis dengan Allah melalui Al-Quran. Sampai jam berapa ngaji? Mana jamnya? Sampai syuruk ya jemaah ya? Syuruk. Hah? Iya. Sampai syuruk, sampai terbit matahari, dan nanti setelah terbit ditunggu 15 menit kita sholat. Karena itu sholat yang berpahala, kata Nabi, kahajjatin wa umratin tamatan. Seperti haji dan umrah, pahalanya yang sempurna. Ya. Ini sholat duha di awal waktu namanya. Ya. Jadi niatnya nanti boleh niat sholat duha di awal waktu atau sholat syuruk nanti. Baik. Yang ketiga laba bertijarah bersama Allah melalui Al-Quran adalah yashfa'ul Quran li sahibihi yaumil qiyamah. Al-Quran akan memberi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Bukan mushafnya jemaah, tapi amalan kita ketika membaca Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Apa maksud syafaat itu jemaah? Syafaat itu membela dari kecelakaan atau membela dari kebinasaan. Yani di akhirat kelak bentuk-bentuk syafaat itu, para jemaah sekalian, ada syafaat itu yang mengeluarkan orang dari api neraka. Ya. Yani syafaat bentuknya satu, mengeluarkan orang dari api neraka. Yang kedua, menahan, yakni membuat tidak jadinya seseorang masuk neraka. Jadi dia sudah diponis oleh Allah, namun datang syafaat ini sehingga menyebabkan seorang tidak jadi masuk neraka. Yang ketiga, syafaat li ahlil a'raf, syafaat bagi orang yang istawat hasanatu wa sayyi'atuhu, yakni orang yang seimbang amal baik dan amal buruknya. Inilah ashabul a'raf, orang yang akan berada nanti di antara dinding surga dan neraka. Ashabul a'raf ini nanti akan mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Lalu ada syafaat orang yang sudah masuk surga untuk diangkatnya derajat yang lebih tinggi di surga. Inilah bentuk-bentuk syafaat kelak di hari kiamat para jemaah. Ya.
Nah, Al-Quran diantaranya. Maka Nabi kadang menggandengkan lafaz syafaat ini antara Quran dengan puasa, menunjukkan bulan puasa bulan baca Al-Quran. Kata Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'an, bahwasanya puasa dan Quran ini keduanya memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Jadi semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak kita mendapatkan syafaat-syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan membela kita para jemaah. Dia akan membela kita ke hadapan Allah. Yani Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, mana'tuhu an-naum bilail. Wahai Allah, kami yang telah menghalangi dia waktu malamnya untuk tidur karena baca Quran. Maka fasyafi'ni fihi, maka berilah dia syafaat melalui aku wahai Allah. Kata Quran, dia meminta kepada Allah. Maka akhirnya orang tersebut diberi syafaat oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran. Yang keempat, laba orang yang bertijarah sama Allah bersama Quran para jemaah adalah akan diberi hiasan mahkota di akhirat kelak, dan Allah akan memberikan keridhoannya. Mahkota di kepala bentuknya apa? Disebutkan dalam hadis, kata Nabi, itu mahkota karomah, mahkota kemuliaan. Apa bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya saja orang yang membaca Quran akan diberi mahkota kemuliaan dan Allah akan ridho kepadanya. Dan ini yang meminta, memohonnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran akan datang nanti kepada Allah di hari kiamat. Dia mengatakan, ya Rabbi hallihi, wahai Allah, berilah si fulan ini perhiasan. Maka dipakaikanlah karomah kemuliaan. Lalu Quran ngomong lagi, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambah dia, ya Allah tambah kemuliaannya. Maka fayulbasu hullatal karamah, maka dipakaikan lagi, ya, yakni mahkota kemuliaan. Lalu Quran mengatakan lagi, ya Rabbi irdi anhu atau irda anhu, ya Allah berilah ridha orang ini, berilah ridhamu hambamu ini ya Allah. Fayarda anhu, maka Allah pun ridha. Kalau Allah sudah ridha, apa saja yang kita minta Allah beri. Orang-orang yang masuk surga Allah itulah orang-orang yang telah mendapatkan predikat ridha Allah. Maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, itu ahlul jannah. Maka para jamaah subhanallah, melalui Al-Quran mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah wasiat Nabi kepada Abu Dzar untuk membaca Al-Quran. Ketika Abu Dzar mengatakan, ya Rasul ausini, ya Rasul berilah aku nasihat. Kata Nabi, alaika bitilawatil Quran, bacalah Al-Quran, wa dzikrillah, berzikirlah kepada Allah. Fa innahu nurun laka fil ard, karena Quran, zikir, bacaan Quran itu cahayamu di bumi, wa dukhrun laka fis sama, dan simpananmu kelak di langit, yakni simpananmu kelak di surga. Ya. Jadi Al-Quran merupakan sarana mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima jemaah, bentuk laba orang yang bertijarah sama Allah melalui Al-Quran adalah orang tersebut akan menjadi ahlinya Allah. Yani ahli Allah itu maknanya orang yang menjadi spesial di sisi Allah. Kan kita saja kalau di dunia jemaah menjadi orang dekatnya, orang spesialnya seorang presiden misalnya, atau orang yang memiliki kedudukan, tentu dia akan bangga. Bagaimana kalau orang hamba Allah ini menjadi orang spesialnya Allah? Dan itulah yang Nabi katakan, inna lillah ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki orang-orang yang spesial di sisi Allah. Siapa mereka? Nabi ditanya, hum ahlul Quran ahlullah wa khasatuhu, mereka adalah para pembaca Quran, mereka ahlullah, mereka keluarga Allah, mereka orang-orang spesialnya Allah dan orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin sering baca Quran, semakin spesial orang itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keenam, terakhir para jemaah, cukuplah dengan hadis Nabi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Jadi di antara laba orang yang berbisnis dengan Allah melalui Al-Quran adalah apa? Orang itu berpredikat orang terbaik di sisi Allah. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian. Ini kalian orang yang terbaik itu siapa? Man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Quran. Ini yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran itu orang-orang terbaik di sisi Allah. Maka kita pun harus menghormati, muliakan jemaah. Kalau ada para pembaca Quran, para penghafal Quran, guru-guru ngaji, masya Allah jemaah,
Guru TPQ itu orang-orang mulia di sisi Allah. Maka kita pun muliakan mereka. Kita hormati mereka para jemaah. Ya, karena orang yang dimuliakan Allah. Lihat hadisnya tadi, sebaik-baik kalian para pembaca, para pengajar, orang yang belajar Al-Qur'an. Ya, dan Nabi perintahkan muliakan mereka. Nah, contoh para jemaah, sekarang ini memang dunia kebalik. Kalau lomba hal-hal yang ada unsur maksiatnya itu hadiahnya besar-besar. Lomba dangdutan itu masya Allah jemaah, hadiahnya umroh. Dangdutan lah jemaah, yakni apa namanya, lomba dangdut itu ya wis kayak gitulah, festival lomba dangdut itu hadiahnya masya Allah, hadiahnya rumah ratusan juta. Tapi hafalan Quran hadiahnya sarung cap mangga, selesai jemaah. Saya maunya tuh kalau ada lomba hafalan Quran itu kalau bisa hadiahnya umroh, hadiahnya rumah, hadiahnya mobil yang mahal, hadiahnya juta-juta, ratus juta. Itu bentuk memuliakan mereka. Ini hadiahnya enggak, hanya ijazah itu aja, tanda tangan selesai, piala, enggak ada harganya cuma. Ya demikian. Baik. Lalu kewajiban sudah suruh belum cuma? Belum. Ada tanda ya. Baik. Oh ini ya jamnya. Baik, barakallahu fiik. Yang kelima para jemaah, kewajiban kita terhadap Quran sekarang, bahasan yang baru lagi, adalah orang yang membaca Al-Quran itu harus yata'addabu bi'adabihi, harus beradab dengan adab Al-Quran, wa yatakhallaqu bima fihi, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ini kewajiban kita terhadap Quran. Ini para penuntut ilmu, para pembaca Quran, para hafal-hafal, hafid-hafid Quran harus menjaga adab. Kita yang sudah hafal Quran ini beda dengan orang-orang awam biasa, harus menjaga Al-Quran. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat nista, sementara dia hafal Quran, akan rusak Quran itu cuma. Halah dia hafal Quran tapi kok ngono, nggak bener. Jadi yang dijelekan nanti kalamullahnya, Al-Qurannya. Maka harus menjaga orang yang hafal Quran, jaga adab-adab, jaga akhlaknya. Ya. Oleh karenanya para jemaah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang bagi lihamilil Quran, sepatutnya bagi para penghafal Quran, para pembaca Quran, para penuntut ilmu Al-Quran, an yu'raf bilailihi idzan nas naimun, harus beda di waktu malamnya saat orang-orang sedang tidur. Kalau para pembaca Quran, penghafal Quran malamnya harus tahajud, orang-orang pada tidur. Kalau para pembaca Quran bertahajud jemaah, dibedakan. Wa binaharihi idzan nas yuftirun, siangnya juga harus berpuasa pada saat orang-orang berbuka. Jadi menjaga adabnya, jangan teriak-teriak gitu jemaah. Jaga adab, jaga akhlak. Pakaian juga ya. Ini diantara, ini sebenarnya adab kepada para penuntut ilmu wabil khusus, ini para penuntut ilmu Al-Quran. Kemudian para jemaah, diantara hak Al-Quran adalah, ini juga bagi para, ya semua kita kewajiban, bukan hanya santri, kita juga yang menghafal Al-Quran itu harus menjaga hafalannya kalau sudah hafal. Karena memang menghafal Quran itu gampang loh jemaah, gampang saja. Orang kalau mau hafal Quran bisa dengan waktu yang sangat singkat. Tapi yang berat adalah menjaga hafalan. Karena memang Nabi mengatakan bahwa Quran itu gampang dihafal namun gampang hilang, gampang lenyapnya. Bahkan diibaratkan oleh Nabi, asyaddu tafalutan, lebih keras lagi hilangnya Quran, kaburnya hafalan Quran daripada kaburnya onta dalam ikatannya. Jadi onta itu gampang kabur ketika diikat. Nah, orang yang hafal Quran lebih mudah kabur hafalannya jika tidak dijaga. Maka tidak heran kalau orang hafal 30 juz lalu moro-moro tinggal sekian, moro-moro hilang karena tidak dijaga. Yang menjaga ini loh jamaah yang berat. Jadi kita hafal Quran, jaga besoknya itu. Ditasmi, diperdengarkan, diulang lagi. Maka sebenarnya semakin kita hafal Quran, semakin semangat kita untuk membaca karena memurojaah Al-Quran. Bahkan bisa kita memurojaah Al-Quran itu saat kita sholat sunnah. Kita sedang tahajud, kita baca hafalan kita. Kita sholat duhur, asar, tuh, kan bacanya sir. Maka kita baca dari hafalan kita. Coba jenengan praktekkan, dan kita harus ada target juga. Hafalan Quran bukan kewajiban santri para tahfidz Quran, bukan cuma kewajiban kita sebagai setiap muslim.
Yang ketujuh terakhir, hak Al-Quran adalah kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya, ini kewajiban semua kita, baik para pemimpin, penguasa, untuk menghukumi manusia dengan Al-Quran. Ya, baik. Nah, sementara ini yang kita bisa bahas, kemudian mungkin nanti kita tutup dengan soal jawab. Sedikit ada pertanyaan ya? Baik, monggo. Bagi yang bertanya berkaitan dengan puasa. Atau perlu saya sampaikan sedikit jemaah terkait puasa. Jadi sahur kita ini dianjurkan kita untuk melambatkan sahur menjelang adzan subuh. Hanya masalahnya adzan subuh kita ini ada perbedaan perhitungan. Kalau Muhammadiyah mengatakan yang dari Kemenag ini terlalu cepat 8 menit sehingga diakhirkan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sedang puasa nih? Ini kita sahur melok sopo? Waktu jadwal subuhnya. Maka saya katakan yang lebih hati-hati kalau sahur kita ikut yang Kemenag, yang ikut pemerintah. Kalau sahur, karena min babil ihtiyat, kehati-hatian. Tapi kalau sholat subuhnya ya afdol, takmir masjid afdol untuk mengakhirkan ya berapa menit? 8 menit. Ya, karena memang ini bukan di kita saja, hatta di Saudi Arabia. Kemarin kami umroh dan alhamdulillah di Saudi pun sudah dilambatkan sekian menit. Gitu, untuk adzan subuh, supaya kita subuh betul-betul tepat pada waktunya sehingga yakin. Ya, demikian. Kemudian berjamaah berkaitan dengan niat ini. Niat puasa wajib Ramadan itu harus sebelum fajar. Harus sebelum fajar, karena Nabi mengatakan man lam yujmi'in niyah qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, di waktu malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Nah, sekarang waktu niat sebelum fajar ini apakah harus tiap malam tajdidun niyah atau cukup satu kali niat untuk 1 bulan penuh Ramadan? Maka ini ada khilaf, tidak masalah. Dua-duanya boleh berjamaah. Yang lebih hati-hati madhab mayoritas adalah tajdidun niyah itu disyariatkan niat setiap malam, yakni setiap harinya, karena ibadah puasa Ramadan kan berbeda-beda. Namun pendapat yang mengatakan boleh walaupun 1 kali niat untuk 1 bulan juga boleh, ini juga tidak masalah. Demikian ya. Jadi untuk bagaimana dengan sebuah hadis jemaah? Sebuah hadis yang mengatakan idza sami'an nida atau man sami'a wal ina fi yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Siapa yang dengar azan sementara gelas, piring, makanan masih di tangannya, jangan diletakkan tapi selesaikan. Selesaikan, habiskan dari makan minumnya. Bagaimana status hadis ini jemaah? Hadis ini kan berarti walaupun kita dengar adzan, kita boleh makan walaupun masih 1 piring. Entek no, yang 1 piring ini. Kan begitu jemaah makna hadis. Thayyib. Al-jawab, hadis ini diperselisihkan keabsahannya, sebagian melemahkan, sebagian mensahihkan. Namun walaupun sahih, makna hadis ini bukan adzan subuh, bukan, tapi adzan awal sebelum adzan subuh. Kenapa? Karena di zaman Rasul ada 2 muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal yuadzin fil lail wa kulu washrabu hatta yuadzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu adzan di waktu malam, maka makan minumlah kalian, kata Nabi, sampai nanti adzannya Ibnu Ummi Maktum, seorang buta dari kalangan sahabat yang muadzin Rasul. Jadi maksud hadis tadi jangan dipahami adzan subuh kedua, maksudnya adzannya Bilal. Dalam lafaz yang lain tegas, Bilal yuadzin. Jadi hadis tadi menjelaskan maksud hadis, mendengar adzan boleh makan minum itu apa? Adzan mana jemaah? Adzan yang mana? Adzan awal, bukan adzan subuh yang kedua. Nah, monggo. Yang bertanya? Monggo. Waalaikumsalam. Monggo mic-nya dikasih belakang. Ini dulu. Ya. Nah, fadhal. Nah, cukup. Para jamaah sekalian, solat iftitah atau solat istiftah, solat pembukaan, itu adalah solat yang dianjurkan bagi orang yang membutuhkan saja.
sebagaimana Rasulullah SAW. Karena Rasul itu mau sholat malam itu sholatnya yang panjang, mau sholat yang sangat panjang, sehingga ketika beliau bangun tidur itu sebagai bentuk pemanasan, beliau sholat dulu yang ringan 2 rakaat. Tapi kalau kita yang tidak hajat, tidak perlu untuk sholat istiftah. Apalagi orang yang sholat malamnya hanya juga dengan kulhu dan kuliah, yang itu juga semua istiftah berarti. Jadi istiftah itu memang orang yang mau sholatnya dengan Al-Baqarah 1 rakaatnya, atau dengan Ali Imran disambung sebagaimana Rasul SAW. Rasul itu sholatnya di rakaat pertama Al-Baqarah. Itu Hudzaifah bin Al-Yaman yang sholat bersama beliau dikiranya mau ruku, dilanjut dengan surah An-Nisa. Kiranya di tengah-tengah mau ruku, ternyata Nabi lanjut dengan Ali Imran. Subhanallah. Makanya betul Nabi kalau sholat malam sampai hatta tamarat qadamahu, sampai 2 telapak kakinya beliau bukan bengkak sebenarnya jemaah, tapi merasa tawamarom itu kemeng gitu, karena saking lamanya berdiri. Nah, sholat istiftah itu dihajatkan bagi seperti ini, dan bagi yang bangun malam, karena memang bangun malam para jamaah itu membutuhkan kita untuk penyegaran ketika mau sholat yang nanti sholatnya panjang. Tapi orang yang sholat bangun malam namun sholatnya pendek-pendek, tidak perlu istiftah, langsung saja sholat malam, diniatkan sholat malam. Apalagi untuk tarawih yang memang tidak membutuhkan. Memang tarawih ini juga sebenarnya kurang cocok untuk bahasa kita, karena tarawih itu artinya kanu yatarawwahu. Tarawih artinya istirahat. Kanu yatarawwahu fi kulli 4 raka'atin min tulil qiyam. Dahulu para salaf itu bertarawih, yakni beristirahat di setiap 4 rakaat karena lamanya berdiri mereka dalam sholat malamnya. Lah kita sekarang tarawih apanya, wong bacaannya pendek-pendek. Nggak perlu tarawih kita nih, nggak perlu istirahat di setiap 4 rakaat. Jadi tarawih itu istirahat di setiap 4 rakaat. Tapi nggak apa-apa, tetap kita namakan tarawih. Dinamakan lain malah bingung, qiyamul Ramadan. Apa qiyamul Ramadan? Malah bingung nanti. Ya tarawih wis ngono ae. Tahib barakallahu fik. Ya. Bisa khotbah Al-Quran itu ada maksimal di hadis juga ada maksimal khotbah Al-Quran itu berapa hari? Betul. Yang menurut 30 juz itu gimana? Taib. Barakallahu fikum. Para sahabat diantaranya ada yang kuat-kuat baca Al-Quran, datang kepada Nabi, Rasul berapa lama kita menghatamkan Quran? Nabi katakan 1 bulan. Masih kuat ya Rasul? Nabi katakan hatamkan 2 pekan. Masih kuat ya Rasul? Nabi katakan hatamkan 3 hari, jangan kurang dari 3 hari kata Rasulullah. Jadi minimalnya 3 hari hatamkan. Berarti kalau 3 hari sehari berapa juz? 1 hari 10. Ya. Tapi bukan berarti ini haram, cuma tidak boleh ya. Nah, cuman yang afdal demikian cara kita menghatamkan Quran. Maka ada yang khatam per hari 10 juz, ada yang per hari mungkin 1 juz, berarti 1 bulan khatam. Dan ini juga hal yang dianjurkan ya. Jadi intinya dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Hanya saja Nabi menganjurkan namun tidak mewajibkan. Boleh saja walaupun kurang dari 3 hari. Namun kata Nabi jangan kurang dari 3 hari, ini anjuran saja, bukan suatu keharusan. Nah, monggo yang lain. Nah, monggo Pak, mic-nya Pak. Beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, saya waktu bermajlis bersama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di Batu di Malang, itu ketika sesi soal jawab antara para asatidah dengan Syekh Ali Hasan hafizahullah rahimahullah, itu saya sudah melarang, kita sudah satu majlis tidak perlu salam. Jadi kalau bertanya antum langsung saja katanya. Syekh, saya ada pertanyaan. Cuman karena sudah terbiasa kita memang susah jemaah. Saya sendiri waktu itu giliran bertanya sudah dilarang, ustadz yang lain lah. Saya giliran tanya juga saya ucap salam juga lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, kamu lagi katanya. Saya dimarahin. Jadi memang repot, sudah terbiasa. Monggo Pak. Saya mau tanya untuk bulan Ramadan ini, yang diutamakan itu harus membaca Al-Quran atau memperbanyak khatamnya, Hafal. iya. Hafalan. Nah. Tadarus dan itu tadi dengan memperbanyak khatam. Yang lebih diutamakan bagaimana? Ustaz, terima kasih. Taib.
Barakallahu fikum. Jadi di bulan Ramadan para jamaah sekalian, kebiasaan para salafus saleh adalah mereka menutup majlis-majlis mereka dan mereka memfokuskan untuk target menghatamkan Al-Quran. Disebutkan misalnya Qatadah rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, itu yakhtimu fi kulli sab'i daiman. Beliau itu di hari-hari di luar Ramadan beliau menghatamkan setiap 7 hari. Wa fi Ramadan fi kulli salasin, dan ketika Ramadan menghatamkan setiap 3 hari. Jadi targetnya memang kalau bulan Ramadan menghatamkan. Makanya kata Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan fa inna ma huwa tilawatul Quran wa ta'amut ta'am. Ramadan itu adalah bulan baca Quran dan bulan memberi makan. Ramadan bulan baca Quran dan bulan memberi makan, dan maknanya yakni targetnya menghatamkan Al-Quran. Jadi target hatamkan bacaan para jemaah. Tentunya seorang muslim kalau ada kesempatan silakan juga mentadaburi sambil menghafal, karena kalau hafalan memang nggak boleh dilepas. Hafalan itu harus dimurojaah. Nah, selain hafalan yang sudah menjadi kebiasaan dia, target untuk menghatam bacaan Al-Quran. Dan ini demikian, ada riwayat-riwayat juga dari para salafus saleh seperti Imam Sufyan Tsauri, kalau masuk Ramadan taraka jami'al ibadah. Kalau masuk Ramadan beliau tinggalkan semua ibadah. Maknanya bukan begitu, tapi beliau tinggalkan semua ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran, dan beliau fokus membaca Quran. Maknanya ibadah-ibadah yang ditekankan adalah bacaan Quran, sementara yang lain tetap dilakukan namun difokuskan bacaan Quran. Maka kita jangan sampai Ramadan lewat nggak ada hatam sama sekali. Minimal para jemaah. Sekarang masih ada kesempatan insyaallah bisa untuk kita mengejar, ya. Demikian. Jadi targetnya hatam dengan tilawah bacaan Quran. Nah, Allah alam. Monggo yang lain. Tadi mana sebelah? Oh, silakan. Nggih. Terakhir mungkin Pak ya? Terakhir ya? Ya, kita. Nah, untuk itu umpama kita punya komunitas 10 orang, itu untuk satu orangnya mungkin di jatah 3 juz. Apakah waktu selesai 3 juz itu dengan 10 orang itu sudah dihitung khatam atau bukan? Terima kasih. Wassalam. Jadi menghatam bacaan Quran seperti tadi ya, tadarus 3 juz itu tidak dianggap selesai, karena yang dihitung adalah bagaimana setiap orang membaca dengan amalannya sendiri. Jadi sebenarnya tidak seperti itu tadarus itu. Jadi tadarus masing-masing membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Dan mohon diperhatikan jamaah, tadarus di masjid-masjid dengan suara speaker keluar ini mengganggu, sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena Nabi melarang. Kata Nabi, kullu munajin rabbahu. Setiap kalian, kullukum munajin rabbahu. Setiap kalian adalah saling bermunajat kepada Rabbnya. Maka kata Nabi, tidak boleh fala yadhhar ba'dahum ba'dahum bil qiraah. Tidak boleh satu sama lain kalian saling mengganggu dengan bacaan Al-Quran. Lah kalau dengan bacaan Quran saja tidak boleh saling mengganggu, bagaimana dengan selain bacaan Quran? Dengan puji-pujian misalnya, dengan solawatan dan semisal. Hanya dengan Quran saja tidak boleh ganggu, apalagi dengan selain Al-Quran. Maka kalau bisa di masjid tadarus monggo, tapi tidak perlu pakai speaker keluar. Masing-masing silahkan baca masing-masing. Jadi tidak gantian seperti tadi, metode seperti itu. Karena dianggap tidak menghatamkan. Ya berarti cuma 3 juz saja. 3 juz sampai hatamnya 3 juz saja, berarti tidak hatam. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir Ramadan dan diberikan kekuatan dalam ibadah. Senantiasa mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk? Sudah. Nah.